Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu tentang reformasi konsep pengelolaan daerah aliran sungai. Materi pertama yaitu pengelolaan daerah aliran sungai yang tidak baik. Daerah aliran sungai yang rusak merupakan suatu daerah aliran sungai yang seluruh atau sebagian komponen daerah aliran sungainya tidak dapat ditemukan lagi atau komponen daerah aliran sungai sudah benar-benar hancur. Daerah aliran sungai yang rusak sebenarnya indikasi terjadinya perubahan mendasar dari ekosistem maupun habitat yang ada pada daerah aliran sungai tersebut. Pada gilirannya, itu akan menyebabkan erosi di hulu, sedimentasi di hilir, kekeringan di hulu, banjir di hilir, dan longsor di berbagai tempat daerah aliran sungai tersebut. Ini dikategorikan sebagai kritis. Materi kedua yaitu daerah aliran sungai yang dikelola dengan baik. Kebalikan dari daerah aliran sungai kritis adalah daerah aliran sungai sehat. Daerah aliran sungai sehat tersebut dapat dilihat melalui kawasan konservasinya, yaitu kawasan hutan di bagian atas masih terpelihara. Kemudian kawasan budidaya terjaga dengan baik dengan metode terasering yang berfungsi sebagai perlindungan untuk menjaga stabilitas lereng, morfologi wilayah, dan menjaga konservasi alamiah sumber daya air. Materi ketiga itu reformasi siklus hidrologi menjadi siklus ekohidrologi. Dalam konsep siklus hidrologi yang baru atau ekohidrologi, bahwa uap air laut yang turun sebagai air hujan di atas hutan sebanyak 50-75% akan didaur ulang oleh hutan. Hal ini berarti air hujan tersebut disirkulasi dalam proses evapotranspirasi menjadi hujan gunung, yaitu hujan yang diturunkan di hutan karena ada awan hasil evapotranspirasi vegetasi hutan. Proses evapotranspirasi menjadi hujan ini berlangsung terus-menerus hingga volume air yang mengalir ke hilir sebagai runoff hanya sebesar 25-50%. Dengan demikian, keberadaan hutan dapat merendam banjir pada musim hujan hingga 50-75%. Dan pada musim kemarau, suplai air masih bisa diberikan berkat cadangan air yang ada di hutan tersebut. Sebaliknya, jika hutan di daerah aliran sungai tersebut dihilangkan, maka 100% air hujan akan turun. Dengan kata lain, tidak ada proses sirkulasi evapotranspirasi hujan, maka air hujan akan mengalir ke laut sebanyak 100%. Air hujan tidak dapat ditahan atau diretasi oleh daerah aliran sungai karena tidak ada hutan. Banjir akan meningkat drastis, hampir 2 kali lipat jika keberadaan hutan dihilangkan. Sementara itu, pada musim kemarau terjadi kekeringan karena cadangan air tidak ada, baik karena tidak adanya proses evapotranspirasi maupun tidak ada hutan dan lantai hutan yang berfungsi menahan air. Selanjutnya, siklus hidrologi disebut sebagai siklus ekohidrologi karena komponen ekologi, yaitu hutan, memegang peranan sangat penting dalam siklus ini. Yang keempat yaitu fungsi hutan. Dalam beberapa literatur, hutan atau gunung disebut sebagai kubah air. Dengan adanya hutan, panas sinar matahari dapat diserap oleh vegetasi hutan untuk proses fotosintesis, sekaligus dapat menurunkan dan menstabilkan temperatur. Hutan juga berfungsi meningkatkan kesuburan tanah karena produksi humusnya yang tidak pernah berhenti. Hutan berfungsi sebagai konservator flora, fauna, dan ekosistem, serta plasma nutfah hutan juga merupakan ekosistem dan habitat berbagai jenis flora dan fauna yang berguna tidak hanya untuk hutan tersebut, tetapi juga berguna bagi daerah hilirnya. Fungsi hutan berikutnya adalah sebagai pengendali banjir, kekeringan, erosi, dan longsor. Dengan adanya hutan, volume air banjir akan tertahan di hulu. Dengan adanya hutan, kelangsungan tanah relatif stabil terjaga sehingga erosi dan longsor bisa dihindari. Demikian juga dengan adanya hutan, kekeringan pada bagian tengah dan hulu bisa teratasi karena pada dasarnya hutan mampu menahan air dengan mengalirkan secara profesional. Materi kelima yaitu sempadan sungai.
Sepadan sungai merupakan area penting dari sungai dan daerah aliran sungai. Fungsi sempadan sungai sebagai habitat ekologi sungai, sebagai penjaga kualitas air, dan sebagai filter terhadap polutan pada kawasan tersebut sudah berkurang sangat drastis. Di daerah Peruban juga terlihat adanya tren penjarahan daerah sepadan atau mendekatnya pemukiman di area pertanian ke arah sungai hingga menyinggung tepi sungai. Dan materi terakhir yaitu konkulasi reformasi daerah aliran sungai. Pada dasarnya, reformasi daerah aliran sungai bertujuan untuk membawa kesadaran baru dalam melihat daerah aliran sungai, yakni bukan hanya sebagai hamparan dengan perubahan land use dan perubahan peruntukan, melainkan daerah aliran sungai harus dijaga dan dipandang sebagai suatu ekosistem yang terdapat unsur biotik, abiotik, dan kultur. Unsur biotik terdiri dari flora dan fauna secara lengkap, sedangkan unsur abiotik terdiri dari morfologi sungai, danau, rawa, berbagai mata air, dan lainnya sebagainya. Kultur peduli daerah aliran sungai ditubuhkan pada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang bersangkutan untuk bersahabat dengan daerah aliran sungai. Selain itu, fungsi daerah aliran sungai tidak hanya diartikan sebagai daerah tangkapan air, tetapi juga sebagai daerah konservasi untuk biotik, abiotik, dan kultur secara keseluruhan, guna untuk menanggulangi banjir di hilir, kekeringan di hulu, erosi, longsor, dan kelangkaan air, kelangkaan hewan, berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan, serta kerusakan fisik lainnya akibat aktivitas manusia. Baik, itulah materi yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.